Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Auralia Putri, NPM 25782080. Di sini saya akan membuat suatu program tentang petualangan si Andi di taman hidroponik. Sebelumnya kita akan buat logaritmanya dulu. Langsung aja kita buat. Kita pilihnya integer, terus kita masukkan kondisi suhu, koma, kelembapan, keputusan. Ibu mohon maaf kalau agak berisik soalnya rumahnya deket rel. Terus kita ambil assign ini keputusan, jadi dia bisa mengambil keputusan apa yang selanjutnya dilakukan. Selanjutnya kita masukkan output. Di output ini kita masukkan sistem pemantauan hidroponik pintar. Mungkin dibesarkan aja ya. Setelah itu kita masuk ke wheel ini perulangan ya. Kita masuk ke keputusan, itu kita masuk ke output. Slow banget. Di output ini kita masukkan kondisi suhu, masukkan kondisi suhu. Setelah itu outputnya masukkan kondisi suhu. Outputnya kita masukkan kondisi suhu. Habis itu outputnya kita masukkan kelembapan, Setelah itu kita masukkan lagi kelembapan inputnya, jangan lupa. Kita masukkan kelembapan.
Kalau sudah, kita masuk ke kurang nyaman ya, terlalu jauh. Oke, selanjutnya kita masuk di sini, kita taruh if. If ini seperti perulangan antara benar atau salah, true atau false. Di sini kita masukkan kondisi suhu. Jika dia kurang dari 25, N kelembapan lebih dari 70, oke, itu kita buat output di sini. Berarti berarti dia mengeluarkan tanaman lembab, pemanas dinyalakan. Tanaman lembab, pemanas dinyalakan. Mohon maaf Ibu jika berisik, soalnya ada kereta lewat. Setelah itu di sini kita masukin if lagi. Jadinya kita pertama kan kita sudah masukkan if, nah terus kita itu masukkan if lagi, jadi if di dalam if. Tapi kan yang pertama itu kondisi suhu kurang dari 25 dan kelembapan lebih dari 70, berarti pemanas dinyalakan. Nah yang kedua ini kita masukkan kondisi suhu. N kelembapan lebih sama dengan 70. Oke. Selanjutnya kita masukkan output. Di sini kan kondisi suhunya kurang dari sama dengan 30 dan kelembapannya lebih dari sama dengan 70. Berarti di sini kita masukkan kondisi optimal. Tidak ada tindakan. Berarti di sini kondisinya sangat optimal. Nah, selanjutnya kita buat lagi di sini if. Kita buat if kondisi suhu lebih dari 30 N kelembapan kurang dari 50. Nah, di sini kita masukkan output lagi. Nah, outputnya itu di sini kita tanamannya kering, aktifkan pompa air. Tanaman kering,
aktifkan pompa air. Nyalakan saja ya. Nyalakan pompa air. Nah, true, benar. Jika false, kita masukkan periksa sensor data tidak valid. Periksa sensor data tidak valid. Oke. Udah, kita sudah buat programnya seperti ini. Nah, terusan di sini itu kita masukkan output. Nah, output yang di sini itu kayak kan misalnya kita udah mengerjakan udah menjalankan programnya. Terus kita itu harus memasukkan output ini, karena output ini sebagai pembatas. Misalkan kita tadi sudah memasukkan kondisi suhu kurang dari 25 dan kelembapannya lebih dari 70. Nah, kita sudah masukkan. Nah, kalau tidak ada output ini, dia tidak ada pembatasan. Jadinya kita harus buat output ini harus ada pembatasan. Agar ada pembatasannya, jadinya kita buat di sini apakah ingin melanjutkan tanda tanya, kita buka dalam kurung sini. Jika iya, dia tekan 0 dan tidak. Jika tidak, tidak, dia tekan 1. Nah, jadi fungsinya ini misalnya kita sudah masukkan program, selanjutnya kita masukkan kan kondisi suhunya 25, terus kelembapannya 70. Nah, nanti setelah itu ada muncul pertanyaan ini sebagai pembatas. Jadi kan apakah ingin lanjut ke pengecekan selanjutnya atau tidak? Oke, sudah. Selanjutnya kita input keputusan di sini. Keputusan. Keputusan ini kenapa kita taruh bawah? Ini untuk memutuskan semuanya ini. Ingin dilanjutkan atau tidak. Misalnya kita udah tidak nih. Berarti program sudah selesai. Dan kita buat di sebelah sini output, menandakan bahwa program sudah selesai. Selesai, terima kasih sudah menggunakan program ini. Oke. Nah, selesai nih programnya. Nah, sekarang kita mau ngecek program ini berjalan atau tidak. Masukkan kondisi suhu 25, kelembapannya 70. Nah, langsung kan dari kita masukkan kondisi suhu 25, terus kelembapannya 70, kondisi optimal, tidak ada tindakan. Langsung kan dia menanyakan apakah ingin melanjutkan atau tidak, maka dia langsung lari ke keputusan gitu.
Ya, dia ingin lanjut. Selanjutnya kita tes kondisi suhu 30, kelembapannya 80. Nah, kondisi optimal, tidak ada tindakan. Oke, ingin lanjut lagi. Kondisinya 30. Nah, kondisinya 30. Kondisi suhu 30, selanjutnya kelembapannya 40. Periksa sensor data tidak valid. Nah, seperti itu programnya. Sebenarnya program ini nih sama seperti kinerja manusia, sama saja. Melainkan ini melalui program. Pola berpikir mereka pun menurut saya sama, karena iya sih sama. Emang benar-benar sama. Selanjutnya tidak lanjut. Maka setelah tidak lanjut, dia akan memunculkan selesai, terima kasih sudah menggunakan program ini. Nah, jika ini sudah, selanjutnya kita akan masuk ke pemrograman menggunakan Sublime. Nah, laptopnya ngelak. Nah, selanjutnya di sini kita akan memindahkan program yang di Algoritma ini ke Sublime. Kita ingin menjalankan. Laptopnya agak ngelak-ngelak ya, Bu, maaf. Nah, selanjutnya kita di sini itu akan memasukkan kita akan memasukkan kayak print, terus isinya itu kayak sistem pemantauan hidroponik pintar. Nah, print ini kayak termasuk kayak judul yang menurut sepengetahuan saya ya. Kita masukkan ini, sistem pemantauan hidroponik pintar. Selanjutnya kita akan masuk ke sini, keputusan. Habis keputusan kita masuk ke sini, ke will juga kita masukkan keputusan. Harus sama ya, kita misalnya naruh di will nih satu, sama dengan nggak akan bisa jalan, karena will itu udah mempunyai sistem atau ketentuannya sendiri. Setiap program integer, elif dan yang lain itu memiliki ketentuannya masing-masing, nggak bisa sembarangan ya. Habis itu kita masuk ke print. Nih, kita masukkan kan yang ini, masukkan kondisi suhu.
Selanjutnya kita masukkan yang ini, kelembapan. Masukkan kelembapan. Selanjutnya sama seperti yang di atas, kita masukkan kelembapannya. Kita sudah masukkan di bagian ini ke bagian ini. Selanjutnya kita akan membuat keputusan. Nih, bagian ini. Kenapa aku kasih tanda pagar kayak gini? Agar keputusan yang ini nih tidak bisa dibaca oleh sistem. Misalnya aku ingin ngasih pembatas nih kan ya, terus kita buat proyek sistemnya tuh kayak buat ininya kayak gini itu banyak nih sampai bawah, tapi kayak step by step dulu misalnya, atau yang dikerjakannya kita bisa menggunakan ini pembatas agar tujuannya itu agar tidak dibaca oleh sistem. Selanjutnya kita masuk ke if. Kondisi suhu, kita masuk yang ini ya, 25 N, kelembapan 70, print, masukin yang ini, tanaman lembab pemanas dinyalakan. Pemanas Oke. Selanjutnya kita buat elif. Kita buat yang ini, kondisi suhu kurang dari sama dengan 30 N, kelembapan lebih dari sama dengan 70. Sini kita masukkan print. Lalu kita masukkan ini, kondisi optimal tidak ada tindakan. Kondisi optimal tidak ada tindakan. Jangan tipu ya guys, nanti nggak bisa di running dia. Selanjutnya kita masuk ke yang ini,
kondisi suhu lebih dari 30, alif lagi, n kelembapannya kurang dari 50, print. Sama ya, kita masukkan yang outputnya juga. Tanaman kering, nyalakan pompa air. Selanjutnya kita ke sini nih, periksa sensor data tidak valid. Kita masuk ke else. Print. Periksa sensor data tidak valid. Oke. Selanjutnya, kalau udah kita masuk ke sini untuk yang ini. Ini besarkan dulu. Mohon maaf laptopnya kalau agak ngelak ya bu, bukan agak ngelak, emang ngelak, ngelek gitu. Selanjutnya kita masuk ke print. Kurung, apakah ingin melanjutkan? Tanda tanya dalam kurung. Jika dia kita akan menekan angka 0. Jika tidak, kita akan menekan angka 1. Nah, udah. Terus bawahnya kita buat keputusan. Nih, keputusan yang ini. Sama dengan int input. Ini kita buat ini. Kita nge-print yang ini ya. Selesai. Terima kasih telah menggunakan program. Deh. Nah, di sini kita akan coba untuk ngerunning.
bisa atau tidaknya. Lab 3 tugas 1 titik BY kita simpan saja. Sudah. Kita akan coba nge-running. Nah, semoga aja bisa ya. Tapi kalau ada kesalahan kita belajar dari mohon maaf kalau kayak nge-lag gitu ya, Bu. Loh, kok Bu, kok error? Kok kayak gini? Kok error? Kok aneh sih jalan sendiri? Mohon maaf ya Ibu, terjadi kesalahan. Di line 4 kita ada kesalahan di line 4 keputusan. Oh, kita melupakan sesuatu di sini guys. Kita bener-bener nggak bisa kayak apa ya, sedikit pun ketinggalan tuh nggak bisa.
Nah, bisa nih guys. Sistem pemantauan hidroponik pintar. Masukkan kondisi 25, suhunya, kelembapannya 70. Kita ingin lanjut. Oke, selanjutnya kita cek di sini, berarti 20. Oke, kelembapannya di 60. Periksa sensor, data tidak valid. Oke, selanjutnya lagi kita buat lagi. Kita kasih 40, di sininya 50. Data tidak valid. Oke, sudah jadi programnya, dan juga sudah bisa di running. Selanjutnya kita sudah guys. Nih tugasnya, kita kan sudah membuat tadi flowchart, terus kita sudah buat program ini, menulis kode menjelaskan terkaitnya dengan post atau flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Tadi kan aku sudah ngejelasin kayak will ini untuk apa, keputusan. Nah, print pertama itu kita harus masukin print. Nah, print ini kita masukkan judulnya. Nah, terus kita masukkan print ini, terus if untuk apa, else nya tadi sudah dijelaskan. Elif untuk perulangan kondisi. Nah, terus if nya untuk keputusan, kayak misalnya yang ada di flowchart tadi. Nah, setelah itu kita melihat hasilnya nih, ini mengapa hasilnya seperti itu. Nah, karena mengapa hasilnya seperti ini. Nah, karena kan di soal kita suruh membuat, udah nggak usah ke soal, ke sini aja. Kondisi suhu kurang dari 25 N, kelembapan 70. Nah, hasilnya kondisi tidak valid. Kondisi optimal, tidak ada tindakan. Kenapa hasilnya seperti ini? Hasil yang ini itu kita dapat dari ini, sedangkan hasil yang ini sebentar guys, ada kesalahan aku nih. Sebentar guys, ada kesalahan. Kok ngelag ya? Ada kesalahan kok nggak ngeh.
25, 70, kondisi optimal. Salahnya tuh di sini guys, kebalik. Pantesan aku bingung, kok hasilnya gak sesuai. Terus di sini kondisi optimal, tidak ada tindakan. Kondisi optimal, tidak ada tindakan. Yang kedua ini di algoritma tadi apa? Ya benar sih tanam. Oh Allah, astagfirullahaladzim. Ya benar. Tanaman lemak pemanas dinyalakan. Tapi kok aku agak error ya? Benar kok guys? Tapi kok perintahnya tapi hasilnya di sini beda. Mana tadi? Ini bukan. Iya. Kok masukkan kondisi suhu, kondisi optimal tidak ada tindakan. Kok tidak ada tindakan ya? Terus munculnya itu tanaman lembah pemanas dinyalakan. Hasil tadi. Coba kita run lagi. 25, 70. Masa dia langsung ke situ sih? Apanya yang salah? Ada kesalahan ini pasti. Apa aku terbalik nulisnya?
Sudah selesai. Benar, tapi kesalahannya itu di mana gitu loh. Kondisi optimal pemanas tidak dinyalakan. Aku tuh bingung, aturan tanaman lembab pemanas dinyalakan, tapi kok hasilnya seperti itu ya. Astagfirullah. Nah, ya bener guys, ya bener. Astagfirullah, kenapa ini kan kurang dari 25, lebih dari 70 gitu loh. Tanaman lembab pemanas dinyalakan, tapi kalau pas di ini ya udah berarti benar. Mohon maaf ibu, aku bukan sedikit banyak, tapi banyak kesalahannya bu. Nah, selanjutnya sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Selama menjalankan program ini, menurutku kayak kita benar-benar harus nentuin kayak di mana titiknya, di mana komanya, terus di mana kayak kapital atau kecilnya, kayak emang benar-benar harus disesuaikan. Bagian yang penting menurutku itu pasti ada di kondisi di looping. Supaya kenapa di looping? Supaya kita tuh tahu kapan nih kita berhenti nih di sini nih. Di sini ya. Kapan sih kita harus berhenti? Kapan sih kita harus lanjut? Karena itu sangat penting ya. Semisalnya nih kita nih membuat suatu program, kita tidak menggunakan looping atau kayak menggunakan ini, berarti program kita tuh akan terus berjalan, terus dia tidak akan menanya ke kita berhenti atau tidak gitu. Kalau nggak kita paksa berhenti. Kalau kita paksa berhenti mungkin data akan hilang. Seperti itu. Selanjutnya itu tentang perintah sih kalau kataku mah. Perintah ininya juga harus sesuai ya. Dan yang penting tuh kalau kita ngerjakan itu harus fokus sih ngerjakannya. Nah, kesimpulannya dari program ini adalah program ini itu sama saja seperti kita manusia.
seperti seseorang yang menjaga kebun. Jika dia melihat nih kondisi ini panas nih kan ya, dia siram. Kondisi ini kering, dia nyalakan pelembabnya, seperti itu kesimpulannya. Sama saja seperti manusia, dan program ini tuh sangat berguna sekali, benar-benar sangat berguna untuk teknologi sekarang. Terima kasih. Mohon maaf Ibu jika banyak salah kata atau salah perbuatan, atau kayak emang caranya kurang tepat atau yang lainnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.